Supremasi di Indonesia jangan supremasi hukum, karena hukum itu hanya output. Supremasinya harus supremasi keadilan. Nah, supremasi hukum, saya tidak akan di sini saya. Wong yang utama hukum kok. Rumah samu nek aku larine njur dihukum. Enggak tuh. Kalau supremasinya supremasi hukum, saya bebas. Saya bebas, saya tinggal menolak semua acara-acara. Saya tidak mau repot-repot blusak-blusuknya niki. Wong blusukan wis 30 tahun wis kalah karo sing blusukan isih rong sasi kok. Kowe iki dadi aku ora gelem nek hukum tertinggi saya tidak di sini, karena saya untuk apa? Wong saya tidak ke sini tidak dihukum kok. Tapi karena supremasi dalam hidup adalah keadilan, maka aku harus di sini. Kalau aku tidak di sini, aku tidak berbuat adil kepada anak-anakku, kepada kakak-kakakku, kepada bapakku, dan kepada seluruh generasi. Dan orang Jawa itu meskipun tidak pernah lahir di Jawa, tidak pernah ke Pulau Jawa, ning persis kelakuannya ngono kae. Nek nganggo jaket ngono kae, rambutnya ngono kae, lagake ngono kae, pokoknya derit lah kayak gitu. Ngawur gitu. Sak karepe dhewe ketoke halus, nek pas sadis, wah sadise pol-polan nih kayak. Itu orang Jawa. Jadi dulu zaman perbudakan abad 17 itu para juragan di Afrika dan di Eropa, kalau dia dapat budak baru itu diperiksa. Kalau ada orang Jawa di antara budak-budak itu langsung dibebaskan. Pokoknya moh nek memperbudak orang Jawa. Kuwi ketoke manut ning suatu hari engko nek wis kumat kuwi opo ae dilakoni. Gitu loh. Aku mulane karo wong Jawa iki rawani gitu. Soalnya mereka orang Jawa, nek kene lak Jawa kan gitu. Oke. Jadi gitu Pak Busro sementara. Pokoknya itu tanggung jawab pemerintah seperti itu. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita minta Pak Busro untuk merespon kearifan lokal ini terutama di wilayah hukum. Setelah itu kita minta Sabran untuk merespon mengenai kearifan lokal di wilayah ketatanegaraan dan termasuk hukum ya Bang ya. Gue kudu iso no. Kudu iso. Pokoknya begitu tak kongkon gue langsung entuk ilmune ngono ya. Ngono kuwi. Ketika KPK menerima 168 pegawai baru, itu kami sinergi dengan Danjen Kopassus, Mayor Jenderal TNI Pak Agus yang putra Delanggu. Terus kami sampaikan, Pak, boleh enggak pegawai baru KPK ini dilatih disiplin tinggi di Kopassus? Akhirnya boleh dilatih di Batu Jajar selama 2 bulan. Nah, beberapa hari saya menunggu di sana. Di acara itu kami ngundang ada pemusik dari Jakarta yang sekelas Iwan Fals itu. Bulungan. Wih, lirik-liriknya menyentuh sekali. Lalu belum cukup kan? Lalu kami lakukan pendekatan kultural dengan menghadirkan puisi budayawan, menghadirkan ahli pembaca puisi, menghadirkan penulis buku-buku dan seterusnya. Yang tadi saya katakan orangnya itu selalu saya sikapi dengan santun dan apa adanya itu. Nah, beliau datang di sana. Lalu memberikan uraian di depan pegawai baru KPK itu, dan di situ ada beberapa Kopassus aktif ikut mendengarkan fatwa-fatwa Cak Nun itu. Dan ada satu perwira menengah Kopassus yang waktu itu belum di ruangan, kemudian diberitahu, Komandan, itu Cak Nun sudah datang, terus pakai sepatu langsung masuk ruangan. Ini fakta ini, dan saya tidak sebagai orang hukum tidak mungkin lari dari fakta. Biasanya yang lari atau terpaksa lari itu bangsa budayawan itu. Tapi tentu tidak semua budayawan. Kalau budayawan yang dekat-dekat dengan saya ini ya lumayan jujur lah gitulah.
Nah, lalu beliau selama di Kopassus di pelatihan di Batu Jajar itu mengupas lagu Gundul-Gundul Pacul tadi. Nah, teman-teman kantor KPK itu ngomong dengan saya, Pak, ternyata filosofi atau nilai-nilai filosofik dari Gundul-Gundul Pacul itu penuh kearifan, penuh nilai-nilai budaya. Saya baru tahu ini, Pak. Pak Busro juga sudah lama dengar itu. Ya sedikit-sedikit. Jadi kagum dengan penjelasan tentang filosofi Gundul-Gundul Pacul tadi. Maka saya tadi bisi-bisi itu mohon kepada beliau supaya dijelaskan. Tapi penjelasannya tidak sempurna. Mungkin grogi ya melihat Fakultas Hukum UI itu. Melihat kampus UI yang kampus tersenior tertua di Indonesia gitu. Sementara beliau tamatan UGM itu. Yang umurnya lebih junior daripada UII UGM. Apalagi UGM punya makna ganda Universitas Gedung Mantenan. Nah, karena gedungnya disewakan untuk upacara pernikahan-pernikahan. Saya kira pengantar yang menyangkut Cak Nun, sahabat saya yang baik, saya nggak usah tambah panjang-panjang. Saya khawatir nanti dia mutung terus lari gitu loh. Sedang nyusun konsep replik duplik, atau mungkin nggak pakai duplik langsung vonis gitu. Maklum nggak pernah belajar hukum tapi dekat dengan, makanya saya tadi heran kok merintah anaknya tentang hukum. Loh, lesin hukum kapan kowe iki? Kon anake sak penake dhewe. Agak otoriter ya bapakmu ya. Ya. Iya betul. Oke. Saya beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, menemani teman-teman kantor kami, kantor KPK di Kota Gede, untuk mencari sumber-sumber otentik tentang hubungan nilai-nilai kearifan lokal dengan pola pendidikan keluarga dan pengaruhnya terhadap masyarakat Kota Gede dalam relasi-relasi di Kota Gede, sekitar Kota Gede maupun dalam relasi internasional. Program ini memang dibuat oleh KPK, yaitu dengan judul Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga. Hukum kita ini, hukum jelas di Indonesia itu. Tapi di tangan orang-orang yang seharusnya menegakkan hukum tapi tidak punya modal kearifan. Kearifan itu hanya bisa diterima kalau orang itu ma'rifatullah nanti. Ma'rifatullah itu hanya bisa jika kita kemudian menyatu, embodied antara kesadaran hablum minallah dengan hablum minanas, menyatu. Nah, itu ma'rifatullah. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu bisa seperti itu, maka seperti tadi kayak Pak Kahar Muzakir itu. Pak Kahar Muzakir itu pulang dari Jakarta, mau pulang ke Jogja, tidak punya duit sama sekali. Lalu mendatangi Kiai Mukti. Kiai Mukti itu aslinya Madiun, tetangganya Cak Aunur Rohim ini, PLT dekan ini. Mudah-mudahan jadi dekan. Oh, Dokter Ranyar ada di dekan. Oh. Saya kampanyekan, sudah saatnya Mas Ainur Rohim ini harus jadi dekan. Ya, nah, kita dorong soal dadi ora dadi, pokoknya kita dorong lah. Tuh, namanya aja Ainur Rohim, wih, keren. Nah, jadi kembali itu tadi, saya ingin menggambarkan Pak Kahar tadi. Ketika Pak Kahar itu memimpin UI, tanah wakaf kepada UI itu banyak sekali. Jadi ada korelasi antara pemimpin dengan kepercayaan masyarakat kepada UI. Tanah ini tanah wakaf. Kalau Anda belum ada yang tahu, ini yang memberikan wakaf Hotel Madukoro. Hotel Madukoro depan ini. Hotel Madukoro ketika waktu masih hidup,
menemui Haji A.R. Fakhruddin, Ketua PP Muhammadiyah. Tanah ini akan diberikan pada PP Muhammadiyah. Lalu Pak A.R. Fakhruddin bilang, oh mau diberikan, ya matur nuwun. Jazakumullah. Tapi Madukoro menyampaikan, Pak, kalau bisa untuk kampus. Nah, waktu itu PP Muhammadiyah belum punya rencana mendirikan kampus. Karena amanahnya untuk kampus, maka Pak A.R. Fakhruddin menghubungi Pak Kahar Muzakir. Pak Kahar, ada orang mau wakaf tanah untuk kampus. Oh sudah, untuk UI aja. Nah jadilah, ini wakaf ini. Kalau Anda tidak percaya dengan wakaf, yang bolehlah. Ada orang itu wakaf, tapi dikatakan, wah terima kasih Bapak ini sudah memberikan wakaf. Orang itu tidak terima. Saya tidak pernah wakaf, tapi wakof. Wah, saking mantapnya, wakof. Biasanya orang-orang Madura itu wakof. Wakof. Orang Madura Pak Mahfud itu pernah saya tanya. Suatu saat ketemu di Jakarta itu, Pak Mahfud kok kakinya agak kurang sedikit. Asam urat ya? Enggak lah. Enggak pernah asam urat ini. Ini asam aurat ini, asam auratnya orang Madura ya, gitu itulah. Asam aurat. Sama aurat. Nah, jadi ini saya menggambarkan, kalau hanya bicara kearifan itu tanpa menunjuk orang itu agak abstrak. Nah, yang saya tunjuk sekarang ini, karena ini konteks UI ya, itu Pak Kahar tadi. Sampai sebelum meninggal rumahnya di Kota Gede itu, sekarang sudah roboh kena gempa kemarin. Keluarganya belum ada yang mampu memperbaiki. Lihat saja. Saya dengan Pak Artijo pernah 2 kali ke sana. Pas siang-siang jam 1 habis zuhur. Ada urusan kampus, kami aktivis waktu itu. Kami selain kuliah juga aktif di kampus waktu itu. Ya. Akhirnya sama Pak Kahar nggak boleh pulang. Harus makan dulu. Jadi setiap mahasiswa yang di sana pas waktunya makan, itu mesti disuguh makan, lalu apa lauknya itu apa adanya itu. Enggak dibeli-belikan macam-macam, apa adanya. Wah, saking ikhlasnya. Kalau nggak mau dimarahi. Itu marah positif. Coba kalau sekarang ini ada rektor, pernah Pak diundang makan oleh rektor? Pernah pakai duit kampus. Separing, nggak usah cari-cari rektor. Ini Pak Kahar dulu. Nah, ketika beliau meninggal, yang mengantarkan takziah ke kubur itu, Pak On ikut banyak tuh. Jadi persis doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim aja berdoa, ya Allah, berilah aku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Jadikanlah aku ketika nanti meninggal itu buah tutur yang baik bagi generasi berikutnya. Nah, Pak Kahar itu salah satunya. Contoh yang lain banyak. Banyak, nggak usah satu persatu. Nanti waktunya habis. Tadi 1 jam lebih sudah Cak Nun, jadi saya nggak akan menandingi. Kesimpulannya apa? Karena ini Fakultas Hukum. Walaupun yang hadir juga di luar Fakultas Hukum banyak. Itu bagus juga. Hukum itu tidak akan tegak kalau tidak didasarkan kepada moral. Moral itu tidak ada kalau penegak hukum itu tidak punya wisdom, kearifan, tidak punya budaya-budaya asli, budaya otentik. Budaya otentik itu budaya yang bersumber pada otentisitas manusia, manusia yang fitrah. Manusia yang fitrah itu ialah yang memiliki kolbun, sumber iman, sumber kejujuran, mempunyai akal budi. Wujudnya adalah amal-amal yang bermanfaat. Itu wujudnya. Maka kalau tadi di awal saya mengatakan terima kasih pada Cak Nun dan Kiai Kanjeng, grup seperti ini itu nilainya tinggi sekali. Makanya pernah kami undang di ulang tahun KPK setahun yang lalu. Di KY juga pernah, malah 2 kali ya. 2 kali loh. Karena apa? Pendekatan budaya seperti yang disampaikan musik-musik Kiai Kanjeng ini, itu mengasah intuisi kita. Nah, jadi itulah penegakan hukum itu tidak akan berhasil ketika penegak hukum itu tidak sejak awal tidak menyadari pentingnya memiliki kearifan itu, dan kearifan itu tidak bisa lepas dari konsep tentang manusia yang otentik. Nah, sekarang ini banyak manusia yang tidak otentik, ketoke wae otentik, ketoke jujur, ketoke alim, ketoke soleh.
Wah, ning kecu. Ning apa? Kecu itu ya orang yang nggak jujur lah, pembohong dan sebagainya. Setiap pilkada itu bursa pembohong-pembohong. Bursa pembohong-pembohong. Anda punya pikiran sendiri. Kalau jadi anggota DPR didahului dengan money politik, dengan suap, maka berapa dia akan mengembalikan kembali berlipat ganda. Itulah salah satu penyebab kemudian terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Saya dan teman-teman di kantor sangat prihatin dengan situasi parpol sekarang ini. Tetapi parpol tidak boleh kita perlemah, harus kita perkuat. Kalau mau masuk parpol, kita harus kuat dulu. Nah, kami mendorong masyarakat sipil di seluruh Indonesia. LSM-LSM itu kami buat program untuk investigasi, untuk advokasi, untuk edukasi dan sebagainya. Supaya LSM-LSM ini menemani parpol. Kekurangan parpol itu nanti bisa ditemani oleh LSM ini. Jadi oleh karena itu, pada adik-adik mumpung ini ketemu, orientasi setelah lulus itu tidak harus jadi pejabat. Jadi pejabat kalau nggak kuat, berat. Ya kalau belum menjabat, belum bisa dikatakan jujur. Cuma belum nyolong itu aja. Jujur dengan belum nyolong itu beda loh. Tapi kalau sudah menjabat, sampai akhir jabatannya bersih, clear, nah itu baru teruji. Iman itu tidak bisa diuji di dalam masjid, di luar masjid. Nah oleh karena itu maka orientasi Anda itu tidak harus orientasi pejabat. Masyarakat ini harus dijadikan objek untuk sasaran, untuk sekaligus subjek untuk kemudian diberdayakan, dan pendidikan-pendidikan yang di UI selama ini itu mampu membawa mahasiswa ke arah sana. Akhirnya saya harus mengucapkan terima kasih kepada panitia. Ini penyelenggaranya mahasiswa nih, Cak Nun. Bukan dekan, bukan dekanat ya, bukan dekanat, bukan dosen. Ini dosen ini. Saya juga dosen. Penyelenggaranya mahasiswa, luar biasa. Nah, luar biasa. Kalau perlu jangan hanya sekali ini aja, mungkin suatu saat kita juga bisa mengundang budayawan yang lain. Nanti saya bantu, apakah itu Kang Sobari. Ini yang saya ajak ini Kang Puji, Ustadz kondang. Tapi dia nggak mau disebut Ustadz. Khawatir nanti kalau disebut Ustadz, lalu masna wasulasa warubah. Nah, kalau di Jakarta Ustadz itu sedang mengalami degradasi kepercayaan. Karena ada al-ustad, ada al-fustun. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, ini Kang Puji itu nggak mau disebut ustad. Namanya Kang itu aja, jadi merayat. Kayak tukang batu aja, Kang Paimin, Kang Paijo. Ini Kang Puji. Mungkin nanti perlu diberi waktu untuk ya ceramah sedikit, speak gitu loh. Saya tidak akan membantah Cak Nun. Yang disampaikan tadi benar semuanya. Ya, kecuali yang tidak. Yang tidak juga enggak saya akan tunjukkan. Udahlah, saya ikhlas, saya pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barang siapa berbuat tidak baik, balaslah dengan baik. Padahal ini berbuat baik, jadi harus saya balas dengan lebih baik gitu loh. Kita doakan mudah-mudahan Cak Nun dengan Kiai Kanjeng ini tidak segera dicabut nyawanya dari bumi pertiwi. Ya, karena misinya luar biasa, jadi bisa ya paling enggak 80 tahun masih wangun loh ini. Angger saya hudud 80 tahun tak kira saya wangun ini. Warka'u ma'ar-rogi'in. Sekarang saatnya duplik saya berikan kepada saudara jaksa. Assalamualaikum. Tidak ada kebahagiaan melebihi membiarkan diri dihina-hina oleh sahabatnya sendiri. Teman-teman sekalian gini ya, malam ini kalau bisa apa yang dibilang sama Pak Busrom, contoh konkret mengenai betapa wakul ngelimpang tadi itu kalau dihitung ya, orang-orang yang diamanati kita bayar untuk nyunggi wakul, mengantarkan kesejahteraan rohani jasmani kepada rakyat, tapi akhirnya malah diditili dewe utawa wakulnya digelimpangke atau bahkan dijual deh.
dijual ke luar negeri. Dan itu contohnya sangat banyak. Kalau kita ngomong secara kuantitatif mengenai gelimpangnya wakul ini, saya kira Anda tidak akan pernah bisa semangat lagi membangun Indonesia. Karena tingkat korupsi pencuriannya itu surabayan-bayan. Oke, tenan. Banyak sekali. Bahkan secara resmi saja, APBD misalnya, sebuah kabupaten itu rata-rata 70% itu untuk keperluan birokrasi. Yang untuk rakyat itu cuma 30%. Itu resmi itu. Kuwi wis sing 30% sing dititili meneh. Jadi sebenarnya kalau kita bayangin wakul gelimpang itu di Indonesia, mungkin secara psikologis kita nggak kuat, tapi mohon anak-anakku, karena Anda yang akan kita serai Indonesia, aku titipkan Indonesia kepadamu. Supremasi di Indonesia jangan supremasi hukum, karena hukum itu hanya output. Supremasinya harus supremasi keadilan. Nah, supremasi hukum, saya nggak akan di sini saya. Wong yang utama hukum kok. Rumah samu nek aku larine njur dihukum. Enggak tuh, kalau supremasi hukum saya bebas. Saya bebas, saya tinggal menolak semua acara-acara. Saya enggak mau repot-repot blusak-blusuknya niki. Wong blusukan wis 30 tahun wis kalah karo sing blusukan isih rong sasi kok. Kowe iki. Dadi aku ora gelem nek hukum tertinggi saya enggak di sini karena saya untuk apa? Wong saya enggak kesini enggak dihukum kok. Tapi karena supremasi dalam hidup adalah keadilan, maka aku harus di sini. Kalau aku tidak di sini, aku tidak berbuat adil kepada anak-anakku, kepada kakak-kakakku, kepada bapakku, dan kepada seluruh generasi. Aku harus berbuat adil. Ini ceritanya, Rek. Gusti Allah iki nguji kowe, kita ke swarga supaya kamu teruji bahwa kamu tidak akan memalingkan wajahmu dari Allah hanya karena iming-iming surga. Kalau ini surga, ini Allah, Anda jangan ngelihat ke sini, tapi lihatlah ke sini. Kan gitu. Tauhid itu menghadapkan wajahmu kepada Allah. Diiming-iming surga kayak apapun, kamu tidak akan terpengaruh karena engkau bertauhid kepada Allah. Nah, angel lah. Terus swargane piye, Cak? Loh, ngene lho, kowe iki ora ngerti dagang. Nek kowe golek swarga, mungkin entuk ning Gusti Allah urung karuan ana. Nek kowe golek Gusti Allah, mandeng Gusti Allah, muwajjah ilallah, maka engkau pasti dapat Allah dan engkau pasti dapat surga. Ngono carane. Carane golek bojo yang ngono mamdi, Mam. Imam lagi sedih karena kemarin ketemu pacarnya yang sudah punya anak 2 ya. Walah, serapa pemahaman. Nasibmu. Nembok ya wis to Mam, ngono kok isih diangen-angen gitu. Wis ta? Wis isih mesem jajal. Wis mesem. Oh wingi tegang tenan e. Kene ngerobokan wingi ya. Tegang tenan lah kok mau mak bejudul. Oh. Terus langsung romantis kayak. Njur wajah piye kae. Kowe Mam ora pantes kowe iki ngono-ngono. Oke, bismillah. Sabrang itu sahabat saya sejak kecil. Bahwa dia anak saya itu kan casting dari Tuhan. Tapi nanti dia menghadap Tuhan sendirian, saya juga sendirian. Jadi anak bapak itu cobaan kata Allah. Pada dasarnya, pada hakikatnya nanti begitu kita semua bersama Allah, itu kita ketawa-ketawa sendiri. Oh kowe biyen dadi anakku to kan gitu. Oh kowe biyen bapakku to. Wah, kok kowe lho bapakku biyen ngono kowe. Itu ana kuwi bayi apa sebabe bayi iki nangis kuwi sok-sok ya mergo kaget lho kok kuwi bapakku ngono kuwi. Jarene kuwi. Saya sama Sabrang ini kan diminta untuk ikut ngurusin U19. Kesebelasan U19. Jadi Anda tahu ancaman untuk kemurnian kesebelasan sepak bola di tengah kapitalisme dan perjudian sepak bola kan luar biasa besar. Maka kita kurung benar agar supaya selama mereka masih jadi kesebelasan U19 itu benar-benar terlindung dari faktor-faktor lain. Nah, salah satunya lagunya Sabrang dan Leto akan menjadi pipi. Jelasin sendiri, Brang. Karena segera akan launching bersama Indra Safri ya. Dari pertemuan kemarin ya sebenarnya tidak direncanakan, kita memang senang sama U19, kita bikin sebuah lagu yang berjudul Hati Garuda. Terus waktu ngobrol-ngobrol mau dijadikan anthem U19
dan kita dengan senang hati monggo. Terus nanti insya Allah kita launching biar ada di radio, di RBT, di musik online store, dan semua hasilnya hak nyali itu buat U19. Sama sekali nggak ngambil. Buat ini untuk perjuangan urusannya gitu. Oke, masuk ke area tadi, tapi sebenarnya saya mau ngomong sebuah local wisdom ini. Mbok iya mbok ora. Di sini yang udah menikah banyak? Yang belum menikah angkat tangan. Banyak, oke. Kalau untuk laki-laki itu pernah dengar bahwa laki-laki itu dibagi jadi 3 T. Wisdom itu. Ini Mas Imam masuk T yang mana ini? Kalau T yang pertama itu yang sudah menikah dan punya anak, namanya tuo. Dituakan sama anaknya. Kan gitu, ada yang menuakan, ada yang manggil bapak. Yang kedua sudah menikah belum punya anak, namanya tahu. Karena sudah tahu. Yang ketiga yang belum menikah namanya taek. Guyon om. Ya kualat aku jane ngono ki ora apik. Oke. Wis lah mesake Mas Imam. Jangan menambahi bebannya. Oke. Saya juga punya pendapat sendiri tentang budaya dan kearifan lokal itu. Sebelum kemana-mana saya selalu melihat segala sesuatu yang hidup, yang berkesinambungan pasti punya lingkarannya, pasti punya ekosistemnya, pasti ada jalur cara berpikirnya, jalur pertumbuhannya dan seterusnya. Kalau saya melihat sebuah budaya itu pasti berasal dari paradigma berpikir yang paling dasar. Kalau mau kita ngomong budaya lokal, local wisdom, kita ngomong budaya yang sesungguhnya itu kan output dari cara paradigma berpikir, cara berpikir. Misalnya saya kasih contoh gini, ketika paradigmanya berpikir adalah materialisme, mencari harta sebanyak-banyaknya, perilaku para koruptor adalah wajar, karena cara berpikirnya memang mencari barang sebanyak-banyaknya. Kearifannya akan datang ke kalimat ini, misalnya dengan modal sesedikit-sedikitnya mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu pada cara dari paradigma berpikir materialisme, itu kearifan yang sangat arif. Loh, karena dasar paradigmanya adalah mencari untung sebanyak-banyaknya. Kan gitu. Tapi masalahnya kenapa itu semakin buruk? Karena manusia sendiri tidak mencari kedalaman kebenaran akan kearifan tersebut. Iki sing koruptor iki, yang katanya dunia modern ekonomi, itu juga nggak berpikir mereka, karena mereka melanggar cara berpikirnya sendiri. Saya kasih contoh begini, kalau ini ekonomi dhisik ya, nanti ke hukum. Ke ekonomi. Misalnya begini. Ada yang tahu hukum investasi enggak? Bukan hukum lah, maksudnya garis-garis besar investasi. Investasi itu meletakkan harta kita atau sesuatu pokoknya kepemilikan kita untuk diusahakan, kan gitu, untuk menghasilkan sesuatu. Untuk diputarkan. Nah, hukum investasi kan pasti kita sebelum menginvestasi ke suatu tempat, pasti kita punya banyak informasi tentang sesuatu itu. Nah, informasi semakin pasti, keputusan kita akan investasi juga semakin pasti. Kalau informasinya masih kira-kira, rumor dan seterusnya, kita juga tidak 100% menginvestasikan barang kita. Jadi itu tergantung kepastian. Kenapa saya ngomong orang modern tidak konsisten? Dalam hidup manusia itu yang pasti itu mati. Mesti mati. Tapi kok nggak ada yang investasi untuk kematiannya ya? Itu kan kue jari ini modern yang logis ya, itu hukummu sendiri ya, ora dilakoni dhewe piye to iki? Nah, itu mungkin entah pendidikan kita, entah budaya kita yang sudah seperti itu, sehingga kita tidak punya naluri untuk mendalami, untuk mencari akarnya seperti apa. Kalau kita paham bahwa kita harus mencari dasarnya paradigma apa sehingga menghasilkan percikan bunga-bunga kearifan lokal kalimat seperti ini. Kalau kita ini harus mencari, waktu yang paling tepat adalah sekarang. Kalau mau memperbaiki Indonesia, generasi muda, waktu berpihak pada generasi muda. Karena yang tua-tua nanti pasti diambil.
Dan ketika yang muda masih meneruskan budaya yang tua, jangan harap ada perubahan. Kamu nggak usah demo, nggak usah apa ya. Kamu bertahan dengan kearifanmu, bertahan dengan akarmu dan mencari tahu. Ketika sewaktunya memegang, kamu akan mengembalikan Indonesia. Saya itu ingin ngiming-ngimingi aja kepada teman-teman Fakultas Hukum ya. Jadi misalnya kita kasih bahan dari Pak Agus Sunyoto ya. Ini teman saya penelitian. Jadi misalnya pasal hukum Kalingga itu 179. Itu bisa kita pelajari satu persatu supaya kita ngerti paradigmanya pada waktu itu. 179 pasal tentang seluruh hal. Kemudian ketika Singosari dikembangkan menjadi 200 sekian. Ketika Mojopahit oleh Gajah Mada disempurnakan menjadi 272 pasal. Pada waktu itu kehidupan masih agak lebih simpel sehingga tidak dan manusia masih bisa dipercaya. Kalau sekarang kan pasal harus dibikin sebanyak mungkin karena semakin banyak manusia tidak bisa dipercaya. Kan gitu. Sebenarnya kalau manusianya beres, hukum tidak perlu ya, Bus ya. Aslinya kan, betul kan? Nah, yang penting kalau moralnya benar sebenarnya hukum tidak penting. Gitu loh. Semakin hukum itu berkibar-kibar, itu semakin banyak ancaman dari manusia kepada manusia. Nah, termasuk yang saya belum baca tadi, di zaman Mojopahit itu misalnya menteri yang urusan jembatan, menteri urusan macam-macam, frame-nya berbeda, terminologinya berbeda, dan paradigmanya berbeda dengan kementerian sekarang. Kalau dibandingkan dengan kementerian Orba atau Reformasi, Anda bisa melihat. Nah, Anda akan bikin Indonesia yang bagaimana? 5 tahun lagi kira-kira gitu ya. Oke, nanti kita coba transfer ke Anda. Oke, sekarang saya mohon kepada Pak Aunur Rohim, calon dekan kita insya Allah. Nanti kalau sudah jadi dekan jangan bilang-bilang saya ya, karena kakak saya sendiri dulu jadi dekan, setengah mati berusaha jangan sampai ibu saya tahu dan jangan sampai kami tahu, saudara-saudara. Jadi dia sembunyi-sembunyi jadi dekan, izin banget jadi dekan gitu. Aku ramu dengkam mas kuwi ngono kuwi. Makanya ketika mau Sadek jadi nabi itu kan saya lagi gue jadi nabi aja kondo-kondo, aku sikit biar nabi meneng wae aku. Salah ya ono nabi saiki ya tak gegudo kaya ngono kuwi dhek guyu kemekelen kae. Sampeyan iki nabi kok kondo. Aja kondo aku iki biyen nahan diri aku ngono. Apa cak nuni aku nabi ya ora mengguyoni kowe aku ngono. Gitu ya. Oke. Simpenan sik omonganku iki kok mari ngono berkembang dhewe ndek pikiranmu dhewe. Engko ana meneh sing carane ya apa? Carane melalui hukum-hukum Islam, selawatan bid'ah. Tujuannya sederhana, cek kon gak selawatan, cek kon gak sir-siran karo Kanjeng Nabi. Tahlilan bid'ah, wayang musyrik. Pokoknya segala sesuatu yang kira-kira mendekatkanmu kepada Rasulullah SAW ikut didolek-dolekno perkara cek gak oleh. Ceritane ngene iku. Terus di Arab dhewe engko nek iki diterus-terusno, mene-mene Mekah Madinah iso dikuasai oleh Israel dan Amerika. Sebab sekarang ini ada trio bebek global. Siji Saudi, loro Israel, 3 Amerika itu kerjasama. Jadi harap Anda tahu bahwa Arab Saudi dan Islam itu tidak sama. Yang berkuasa di Arab Saudi sekarang bukanlah turunan Rasulullah SAW, tapi turunan orang-orang dari suku Yahudi. Sing turunan Kanjeng Nabi ku mek nyambut gawe angkat-angkat di Masjidil Haram kan di Masjid Nabawi ku tok. Ya. Dan mereka tidak pernah membolehkan selawat di seluruh negeri Arab kecuali di satu rumah tok ada di Mekah. Itu pun sekarang sudah mulai tidak disubsidi dan tidak jalan lagi. Kabeh kiai-kiai Indonesia mesti runu nek nang Mekah. Iki meneh ya silang. Meneh nek kendel gamek Baitul Maqdis sing dijupuk rek. Meneh Ka'bah iku diuyui itu kon ndukur. Diuyui maksudnya apa? Kon ro ya. Nek di Amerika di Washington itu tidak boleh ada gedung yang lebih tinggi dari apa rek? Dari WTC di New York, wah kon nemen rodoan iki. Washington itu ibu kota Amerika tapi kota terbesarnya New York. Itu WTC di situ. Nek WTC Surabaya itu kali kok ya.
Ya, nek di Washington jenenge Gedung Putih, White House. Dalam radius 5 km dari Gedung Putih tidak boleh ada gedung sing luwih dhuwur teko Gedung Putih. Mulanya aku nek di Jogja iki aku selalu tersinggung bendino nek lewat kantor pos, sebab kantor pos iku biyen gedunge londo, saiki dadi BNI kantor pos, dan pokoknya gedung-gedung apik-apik londo iku dukur ngadep ngalor terus ana Malioboro, mburine ana alun-alun karo keraton. Keratone sakene, gedung londone sakene, kadek ndek dibokongi. Keraton ku dibokongi ndek mburine silite londo iku, Man. Dadi aku anggere liwat kuno muangkel aku. Cuman sultane dhewe gak mangkel, sapa meneh aku katene. Mangkel ngijeni aku. Nek wong Jawa lah gak oleh dindas-das ya, nggih ta, Mbok? Oleh tagak kon bapakmu lungguh terus kon liwat utawa kon ngadeg ndek ngarepe oleh tagak ndek Jawa iki. Masih gak sekolah wis, gak usah TPQ, gak usah pesantren, oleh tagak ndek keluarga Jawa. Gak oleh bapak lungguh ndek kene terus kon bokongi bapakmu, gak oleh. Itu adalah dasar martabat manusia. Ya. Ikro apa namanya? Birrul walidain. Itu diterjemahkan ke Jawa seperti itu, menghormati wong tua gak oleh kok bokongi. Bahkan wong Jawa sesama manusia gak oleh ngendas-ndas sirut. Gak oleh kon nyekel ndase. Kepethuk tanggamu terus wak lurah ya apa bali kok cekel ndase. Langsung disuduk kon ya. Kita mboten. Ini mulai batal ketika ada sepak bola liga-liga itu. Sebab nek bal-balan mari nyelentang itu diparani terus cekel ndase. Tak ngono lah. Karena itu budaya Eropa, budaya Arab masuk ke sini. Nah, kita sekarang mulai kehilangan ukuran harga diri kita sebagai bangsa Indonesia, dan pemerintah juga sangat tidak menyadari hal itu. Maksud saya pemerintah menengah dan atas, nek nisor-nisor gak ada masalah. Mulanya aku meh ben bengi jejer karo Wak Lurah, karo Wak Danramil, Wak Kapolsek, Babinsa, Wak Camat gak ada masalah. Kalau di bawah ndak ada masalah. Sing masalah iku di tengah-tengah kalau di ndukur kono iku. Iku wis duduk wong Jawa, wis duduk wong Islam, wis rodok duduk menungso. Kadang-kadang bedes, kadang-kadang kerek, kadang-kadang wedhus. Kadang-kadang macan, nek pas kuasa dadi macan, terus wedhus-wedhuse daftar cek iso oleh melok macan, nek wis melok macan dhek ya dadi macan, begitu di reshuffle dhek dadi wedhus meneh. Pokoknya jadi Indonesia ini nek gak penduduknya loro, nek gak macan wedhus. Nek gak perampok pengemis lah ngono. Nek dadi pengemis terus daftar cek iso oleh ngerampok lah ngono. Ku nek wis gak iso ngerampok, ngemis lah ngono. Pokoke diwolak-walik iku tok. Ya, cok mure-mure ngancane ngono iku. Ya. Oke, saya kembalikan ke Rasulullah. Kan nek kon umroh saiki Ka'bah iku kiwa tengene apa rek? Ono hotel wukur ya. Dadi kon ngidoni Ka'bah iso. Masih gak kenek tapi lah statusnya wis ngidoni awak. Nggih ta mboten? Nek perlu diuyui. Nek gak iso langsung ngetor ya di selang ya iso. Pak Lurah malah duwe ide selang dari sampean iki katanya di kantor kelurahan ini ana selang gawe ngoyo kata ya. Kadang buntu jarene ya. Kalau saya jadi pengurus Masjidil Haram gak oleh 10 km gak oleh ana gedung sing ngendas-ndasi Ka'bah, sing nisori Ka'bah, mbokongi Ka'bah, nguyuhi Ka'bah, ngidoni Ka'bah. Tapi sekarang dengan gak sampai 200 meter wis ana gedung wukur. Dadi nek wong kafir tekan ndukur ngene. Gitu? Lah dengan gampang ya. Nah. Semua makam-makam pahlawan-pahlawan Islam sudah tidak ada. Tinggal Raudhah saja, tinggal makamnya Rasulullah. Suatu hari kalau Mekah Madinah dikuasai oleh trio bebek tadi, Arab Saudi, Israel dan Amerika, suatu hari Raudhah iso dibubarno. Nek wis Raudhah dibubarno, nek wis Ka'bah dikuasai mereka, berarti kita masuk ke perang dunia dan perang salib atau perang sabil kedua. Ngene ya. Makanya Indonesia saiki dadi sasaran mergo Indonesia gak iso diapa-apakno. Nggone ado areke melunat-melunat. Ketoke yo ngombe toak tapi nek selawatan yo gelem. Ya ta gak? Pokoknya di Jawa ini bingungno wong sak donya.
Nek wong Madura iku sembahyang itu kewajiban saya kepada Allah. Kalau minum arak itu hobi saya. Pokoknya karo-karone oleh. Aku lah bingung no. Jadi nek ditelok sehari-hari arek-arek iki kan diarani Islam ya gak tape. Tapi nek bengi didelok lho oleh wiritan ya temenan. Lah ngono ya. Kendel uripe mergo bondone bismillah. Nggih ta mboten, gak duwe dhuwit wani berangkat. Ya tak gak? Berangkat rabi wani bondone apa? Bismillah. Nang calon morotua kon maharmu apa? Bismillah, Pak. Nggih ta mboten? Nah, Indonesia ini paling sukar diapa-apakan dan sekarang sedang sangat gencar Anda dijadikan bangsa yang semakin dijauhkan dari Rasulullah SAW. Mulanya digawe pertengkaran antara Islam melawan Pancasila, 212 melawan non 212, dibikin bertengkar satu sama lain. Di desa-desa ono wong tahlilan dibubarno, sing di kutha ono ustad dibubarno, lah ngono. Kita bertengkar satu sama lain. Nah, saya mohon Pak Lurah, Pak Camat dan para sesepuh di desa-desa untuk menemukan cara, mencari cara bagaimana supaya kita tetap rukun, damai, silaturahminya tetap baik satu sama lain. Berbeda orang yang boleh, harus. Bayang nek wedok podo kabeh, ya apa lemu milih sing di bojomu? Kudu beda nggih ya? Bukan hanya boleh, harus beda. Ya apa carane gak podo? Wong saiki pelem karo peleme bentuke beda, salak karo salak iki bentuke beda. Iya. Pari karo pari iki nek kok pondok-pondok sitok-sitok tetap berbeda. Jadi perbedaan itu karya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karya manusia. Jadi pluralisme itu tidak benar. Yang benar pluralitas. Pluralitas itu artinya sesuatu itu beragam-ragam dalam kehidupan dan dia bukan isme, dia bukan ideologi, dia adalah ciptaan Allah. Kalau isme itu ciptaan manusia, makanya bukan pluralisme, tapi pluralitas itu hukum alamnya Allah. Nek pluralisme gaenanmu lah, kon iso tanggawe nentokno anakmu lanang ta wedok ta wandu lah gak iso. Nggih ta mboten? Kon cek ro wandu. Cek ono wae kata-kata wandu. Tes enten nggih. Napa? Siban. Apa itu, Pak? Oh, banci, ya wis. Melambai ya, Pak. Ini ya. Maka saya mengajak Anda semua untuk wis tandunya kate lapoe tetep po selawatan, tetep po koyok biasa nikit biyen-biyen. Wong ket biyen kan masalah kok. Tiba-tiba saiki dadi masalah, kita mboten. Gelut, weweh gelut, kita mboten. Sembayang dipel. Kita mboten. Kok saiki iki sembarang salah. Biyen Wali Songo iku bendina nambahi jumlah wong Islam. Kiai-kiai ustad-ustad saiki iki bendina ngurangi wong Islam. Wis Islam jadi kafir-kafirno saiki iki. Biyen wong kafir ya apa carane ditemono Islame kita mboten. Ana ta wong kafir 100%? Gak ono. Kabeh wong mesti berbuat baik, masya 1% 2%. Masih kon ngerampok di Surabaya, mulai rene nang bojomu, kon apik karo bojomu. Ketika kon apik karo bojomu berarti itu adalah perilaku Islam, betul enggak? Masih mang nyopet. Jadi gak ono wong kok kafir 100% gak ono. Kafir akidahnya bisa, tapi kalau kafir kulturnya tidak bisa. Wong kon tetap adus. Selama kon adus berarti kon ji'an nadzafatu minal iman, berarti kon jek memenuhi Islam. Selama kon jek cewek berarti masih an-nadzafatu, berarti masih menjaga kesehatan, berarti masih merawat hadiahnya Allah yang berupa badan dan jiwa, gitu kan? Jadi tidak bisa kafir 100%, gitu loh. Wong kon jek gelem delok nganggo mripatmu, padahal kan Gusti Allah sing gawe mripat, kok kon gelem delok nganggo mripatmu, berarti kon jek gurung kafir nek pas delok. Kafirnya paling nek pas nyolong niku ya, pas ngutil, pas selingkuh niku nggih, pas napa melih nabrak tiang listrik kan niku nggih. Ngene ya Rek ya. Nah, jadi tak jaluk Pak Lurah, pokoknya langgar-langgar Karang Taruna, Tarmir masjid, remaja masjid terus diaktifkan, terus
perilaku-perilaku yang mendekatkan kita semua kepada Allah dan Rasulullah ojo leren. Bah wong ngomong apa? Pokoknya ojo leren. Itu yang membuat kita tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun saja di dalam situasi global sekarang ini. Ngono ya Rek ya. Mulane engko selawatane sing akeh ya Rek ya. Ngono ya. Oke. Jok kuatir nek nganggo selawatan berarti malaikate wakeh sing teko mbelani awakmu kabeh. Wong kon gak rabi-rabi begitu sering selawatan teko-teko dhewe wedokane. Nek wedokan gak teko ya wedhus-wedhus bedes-bedes. Seneng aku ndelok arek-arek iki. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, nomor loro sebelum kita masuk ke tema ya, nomor loro apa sebab aku ngejak sampean selawat nariyah pertama mergo selawat kita coba ngeling-ngeling riwayat selawat. Prinsipnya sing ngerti tau apa sebab selawatan, sebab awakmu dhewe iku nek dep-depan karo Gusti Allah kira-kira digawe tagak. Dapurku karo dapurmu iku. Apa sing diandalno awake dhewe nang Gusti Allah gak cocok kan? Pak Camat gagah pemain volleyball tapi ya rada asam urat. Ya, artinya kita semua itu gak punya tingkat kesolehan untuk bisa diandalkan di hadapan Allah. Sopo ae sandunya gak ono sing iso diandalkan. Aku takon sopo? Gak ono. Yang bisa diandalkan di hadapan Allah hanya satu, yaitu kekasihnya sendiri, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane awake dhewe ayo gandolan klambine Kanjeng Nabi. Mulane kene melok rombongan Kanjeng Nabi. Carane melok ya apa? Ya wis pokoke eling dengan hati senang wis cukup yoan. Syukur ditambahi meneng-meneng ndek njero ati Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ngono ya Rek ya. Kon tengah-tengah dodolan, tengah-tengah macul, tengah-tengah di pabrik gula nyambut gawe apa, tetap hatimu selawatan. Untuk memelihara cinta kita bertiga, Allah, Rasulullah dan kita semua. Gitu ya. Nah, selawat nariyah ini kan selawat yang sudah diciptakan ketika Rasulullah masih ada. Yang menciptakan orang Afrika Utara yang saking cintanya kepada Kanjeng Nabi terus dia nyebrang sampai ke Madinah pada waktu itu. Aku jenenge selawat nariyah Syekh An-Nariyah judule jane. Iku jenenge sing aran Syekh An-Nariyah At-Tunisi, mergo teko Tunisia. Ini ya. Dibaca di depan malamnya sebelum ketemu Rasulullah dia membaca 4444 kali. Terus dengan bekal papat kali selawat nariyah itu dia minta kepada Rasulullah, bolehkah saya minta supaya saya menjadi bagian dari kloter pertama orang yang masuk surga. Terus Kanjeng Nabi nanda tangani oke, gitu. Verifikasi. Tadi kan saya nek kepengin mlebu swarga maca selawat nariyah ping 4.444 tak jamin gak tutuk kan. Engko oleh 200 wis bingung iki mang 201 ta telu ya wah ngono iki bingung baleni meneh akhire gak tutuk-tutuk sebab gak apa-apa. Insyaallah angger awakmu atine ikhlas gak cocok mlebu neraka. Gitu mboten. Angger kadang-kadang jero tok sembayang gak tapek khusyuk tapi kepingin khusyuk wis cukup. Tapi kok gak khusyuk ya kepingin khusyuk. Sampai Allahu Akbar gak dadi-dadi. Allah gak sido. Allah. Bolak balik gak sido sampai Allah. Wah, kena ini sering limpang. Jadi keinginan khusyuk adalah sebuah awal dari kekhusyukan. Kan gitu kan? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu 100% hatimu nang Gusti Allah, bahwa 100% hatimu nggarakno pikiranmu eling macem-macem gak ono masalah, karena tidak ada apapun yang bukan bagian dari Allah. Wit-witan termasuk ciptaan Allah. Jadi nek awakmu khusyuk nang Allah eling wit-witan api ta elek? Apik gak ono masalah. Kejaba nek sing kok eling-eling arek wedok iku mang sangune wakeh. Liwat ning arepe toko masyaallah aku mek kebenduk poco ya aku. Gara-gara ndelok subhanallah iku mang. Anak iku siji meneh rek ngono ya. Oke. Terus aku takon meneh, sing selawat sing sampean kenal apa ae? Iki digawe wacana Pak. Cek arek-arek nek selawatan duwe bahan-bahan akeh. Sing Anda kenal apa ae? Ayo sino bareng. Selawat Badar.
Apa Mas? Sholawat ya Yamania. Ya apa itu? Soalnya kita banyak mentransfer sholawat dari para imigran dari Hadramaut Yaman ke sini. Dari mereka lah kita antara lain belajar sholawat, termasuk Simtud Duror, termasuk Janji. Tibil Kulub, itu bagian dari Burdah ya. Burdah, jadi Burdah itu dari Alexandria, sak buku itu. Alexandria itu Iskandaria, Mesir, ide Israel. Aku harganya alhamdulillah wis rono wis lawatan di Masjid Iskandaria, masjidnya Syekh Imam Busiri yang menciptakan Burdah itu. Dan Masjid Islamianto itu didekep oleh syekhnya waktu itu. Sawe aku rada kuatir iki kena dijanul LGBT ya. Lan dekepin nemen arene ya para arek. Tapi kita sholawatan alhamdulillah di Masjid Imam Busiri, di asal usulnya Burdah. Burdah itu ya Mas Islami, tolong Mas Islami. Ya. Contohnya Burdah apa ya? Akeh toh? Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa itu Burdah. Ya. Maulaya sholli wa sallim terus ya. Wal habibullah dan seterusnya ya. Itu Burdah, bagian dari Burdah. Banyak yang lain. Terus ada lagi riba, ada lagi berjanji yang sangat populer di Jawa Timur. Salatun ngene ya. Sing arek Izhari iki lho, nyenengno aku suwe kangen karo Izhari kira. Nek wis ngono iki wis Kanjeng Nabi arek-arek ngene iku piye kok teko kono iku arek-arek. Mesti nek gak Mojokerto Jombang arek-arek kan. Ngono ya. Kula seneng Izhari iku seneng. Nek wis terobangan wis nggawa mbok ndane bojone aku. Macem-macem diterbang tak kapok kan ya, diterbang artinya dikaplok kan. Oke. Dadi nek salat Badar gaenane sapa rek? Salat Badar tidak dikenal di Mesir, apalagi di Arab Saudi, tidak dikenal di Yordania, tidak dikenal di Syria, tidak dikenal di Libya, tidak kenal di negara Islam manapun kecuali Indonesia. Itu pun Indonesia bagian Jawa Timur. Jadi salawat Badar itu ciptaan atau ilham Allah kepada Kiai Haji Ali Mansur Banyuwangi tahun 62, dirawuhi Kanjeng Nabi dalam mimpinya, diwurui sholawat Badar niku, terus lapor kepada kiai-kiai sepuh, kemudian kita jadikan sholawat kita bersama-sama sholawat Badar. Jarine Gus Dur sholawat Badar itu sholawat gawe perang, jane yoga ya biyen Badar iku anjene nggone perang. Aku wis tau rono rek, aku wis tau nang nggone gelute, kok gelut apa, tempure pasukan Badar. Aku runu, dilarang karo polisi karena tidak boleh masuk. Aku mlebu, polisi Arab mureng-mureng la. Wes aku terus mundur minggir meneh, kunulak terus mlebu ruangan, runu meneh, konangan meneh, la balik meneh, kuno mlebu meneh, runu meneh. Sing ketiga wis rasa-rasa ndak wis babah. Musuh wong Indonesia iki digusur karo Satpol PP meneh ya runu meneh. Kita mboten nggih. Wis kok ide-ide kaya ngopo tangi meneh wong Indonesia. Kita mboten. Wis to. Dadi TKI nang Singapura nang Malaysia gelap diusir rene saulan balik meneh. Diusir meneh balik meneh Indonesia. Gitu sembarang wong Madura iku iwak, golek iwak sampai perairan Malaysia, ditangkap karo polisi Malaysia. Loh, bapak tak boleh kesini, bapak orang Indonesia, gitu. Terus hari sing Madura, loh saya tidak ke Malaysia saya. Ini ikan mujair dari Madura lari ke sini pak, saya kejar. Wong Indonesia kok diakali. Dijarno sik tapi suwe-suwe diakali dhewe sing ngakali. Ngoten nggih? Sing pinter rek, semua yang kita alami yang namanya prahara sekarang ini sebenarnya asal usulnya memang ada rekayasa nasional global, tapi itu tidak akan terjadi nek awakmu dhewe iki ombo pikirane
jembar atine. Nek awakmu dhewe sempit pikirane kon gampang diadu domba. Kita mboten. Makanya sekarang ini malam ini ayo dipastikan kita tidak berpikiran sempit. Gak apa-apa sembahyang traweh 23 situkne. Upama sembahyang traweh 53 oleh tegak. Oleh. Jadi kon timbangane gelut 23 musuh 11 mlebu masjid rombongan sembahyang traweh 253 ngono. Lah ngelu sing 23 karo 11 ngono ya. Iku biyen nek saiki wis gak ono wong gelut soal rakaat traweh mergo ya saras-sarasen traweh kabeh ya to. Subuh barang iku wis kunut gak kunut wis gak ono bedane wong ancane gak tau sembahyang arek-arek. Wong mau ngombe tuak sampai jam 3 mabune. Ndek kene tuak ta rek, apa rek jenenge rek? Arak. Wuciu. Ciu-ciu. Oke ngono ya, ya oke. Sekarang gini kita nanti akan minta Pak Lurah semuanya, tapi sekarang satu selawat dulu. Setelah itu kita dengarkan beliau berturut-turut. Iki janjane ya apa karepe iki? Apa jenenge sawung miyak iku ngene. Apa? Duduk misa. Nek misa mek loro sing di niki nek miyak berarti akeh dipiyak. Aku tahu soal miyak niku. Nek Malaysia karo Kiai Kanjeng ana arek tawur 300 wong tawur tak piyak karo Kiai Kanjeng. Tak piyak tak tok itu dengan resiko kena pedang, kena roti kalung, kena wis macam-macam tapi tak piyak. Di Malaysia tahun piro iku? Ya 2000 berapa? 2011 12 lah. Tak piyak ngono. Nah teman-teman sekalian nanti kita dengar. Nah saiki ayo satu selawat apa rek? Selawat sing rodok Jawa-Jawa. Sob Jawa ya gak apa-apa. Selawat iku ati tok ya gak apa-apa, ya toh? Tapi kita sepakati apa rek? Ayo. Wah Mas. Nek tombo ati duduk selawat rek. Tombo ati ku ya pitutur ya toh? Pitutur. Nek ilir-ilir kan sholatullah, saya itu selawat badar, ilir-ilir ya. Cuman kita bungkus dengan notasi antara Jawa dengan Arab, gitu ya. Nek asline Jawa, asline. Jek kene jek ono arek nembang Jawa jek ono. Nek ndongeng biyen lho. Jek ono wong dongeng ndek kene. Ya apa wis gak ono iki? To ugel. Nang digel. Dolek elo ngene kata terus kinjang tom ngak nona lawangi cilik sampean makmu sing teko oleh-oleh jajan kalung-kalungan terus nek diterusno Gus Plus tul cae nak cae catul cae gontul cari banyak ndoke bajul iki ketoke dulinan padahal iki peringatan untuk Indonesia hari ini. Ojo diarani banyak iku nek banyak itu kelembutan dan keindahan. Iki sing teko nang awakmu sing ngrampok niki kontul rek. Kontul ku mangane apa? Iwak iki dientekno kabeh karo kontul iki kontul iki. Sing nyili dhuwit kon niku kontul. Keliru titik tadi kontul ya. Duduk banyak iki. Duduk banyak iki kontul. Mosok kontul jare banyak nek kok araniku banyak padahal kontul engkok dintekno ndokmu akhire ndoke bajul karek siji saiki mentek lho ndoke bajul lho iki temenan lho rek ya nek iso Karang Taruna ono acara ngono-ngono lah Pak dongeng-dongeng dolanan anak-anak. Disitulah cara kita memelihara kedekatan silaturahmi, kekompakan, kerukunan, guyub, rukun, gotong royong dan seterusnya. Ada rasa bersama dan itu adalah bagian yang terpenting dari agama Islam. Ojo terus agama Islam sembahyang 5 waktu tok, terus mari meneng ngenteni zuhur, terus sembahyang meneh, terus mari turu ngenteni asar sembahyang meneh. Kok urip mek sembahyang gitu.
Lho, kekean ya ibadah rek, angger niate untuk kekompakan, untuk kebersatuan kan ya itu ya ibadah. Nyambut gawe ndek pabrik gula ya ibadah, tergantung niate ngono sih. Ya rek ya. Coba ono prahara apa sih rek sehingga kok butuh jago, butuh sawung digawe minyak prahara iku ono apa ya praharane sing dialami masyarakat kene apa ya jajal? Siapa bisa urun pendapat? Monggo Pak Lurah sampean mulai dicatat masih Islami. Sampean damel mohon mungkin digedekno karo arek temburi. Tolong mikrofon yang dipakai Pak Lurah yang kabel. Ya. Nggih. Nun sewu prahara yang awal tema yang disampaikan oleh kakak kami adalah prahara moral. Jadi prahara kelakuan yang sementara selama ini kita rasakan sedikit meresahkan para orang tua. Nggih sing disampaikan Cak Nun malu apa? Awak dhewe seneng minum towak cuma lali wayah. Nggih, jangan sampai dene cek seneng towak wayahe ya dieling tetep. Nggih ya, saiki mendem dilungkah nang kemu sing bersih sikatan mbek sabun nek perlu ya. Gak mampu towake, marun ya eling salat ngono aja karepku. Oke, berarti ada penurunan akhlak di kalangan iki arek enom tok awang tuwek barang. Ya, termasuk moral aslinya moral sing rada nemen termasuk awak-awak ngene iki nggih ya. Nyontoni ndisiki. Oke, saya senang dengan menyebut moral ini karena memang Allah itu menyuruh Kanjeng Nabi rawuh ke dunia itu kan liutammima makarimal akhlak, sehingga masalah pertama yang kita sebut prahara adalah menurunnya atau degradasi moral atau akhlak. Nah, bentuknya bermacam-macam kan gitu ya. Untuk wacana aja Pak, sak rusak-rusak arek kene lak gak gantol ndase wong. Gak ya, saya di Jogja ngono Pak. Arek SM ono jenenge klitih. Klitih iku pendidikan rumah tangga, pendidikan keluarga itu menurun. Dadi wong-wong tuwek-tuwek di daerah Bantul Jogja iku wis gak iso ndidik anake ngatur wong tuane njaluk motor SMP, nek gak ditukokno motor ngobong omahe sak piturute, bapak ibune wedi karo anake, engko nek ditukokno motor terus dolen karo kanca-kancane terus gawe geng-geng, kelompok-kelompok, dan kelompok-kelompok ini bersaing di dalam menciptakan destruksi atau perusakan. Jadi misalnya geng A pamer nang geng B, aku mau mari bareng gantol gulune bocah, ono sing diantem karo boto, ono sing dituthuk nganggo watang, ono macam-macam. Jadi itu kenakalan yang tingkatnya sudah terlalu tinggi dan tidak hanya akhlak, Pak, itu sudah kriminalitas. Nah, saelek-eleke arek-arek kene Pak Lurah, insyaallah gurung ono sing sampai gandol gulune wong. Jadi arek-arek geng di Jogja iku nglumpuk di pinggir jalan, ono wong liwat nganggo motor digantol. Digantol iku nggawa celurit, nggawa arit, ta pisau, ta pedang, digantol wong lagi numpak sepeda motor itu jenenge klitih di Jogja ya teman-teman sekalian ya, klitih. Nah, alhamdulillah di sini tidak sampai seperti yang di Jogja, dan itu sangat memalukan Jogja karena Jogja itu kan kota pelajar, kota budaya, tapi ternyata di sana terjadi seperti itu. Oke, aku njaluk bentuk kenakalan atau penurunan moral apa ya, ibadah menurun ngono ya, apa meneh mau limo rodok dilanggar nggih Pak Lurah nggih. Mau limo mosok limo kabeh dilanggar kabeh, paling ngombe tok mari ngono mosok maling barang. Lah mboten to? Mboten, maling ku bagian sing ndukur, nisor gak maling. Ya, soalnya nek maling kok resikonya kudu numpak Fortuner digawe nabrak cagak listrik itu. Nah, awakmu lah ganti Fortuner, jadi cara maling iku duwe mobil Fortuner lah ngono. Kudu ono jelas cagak listrike ndi lah ngono. Tindik kene lah gak tapi ono Pak ya. Mau lima apa rek? Maling. Madon ya gak insyaallah ya. Ya dididik paling di kebon-kebon ngono ya Pak. Pas pengajian ini singitan-singitan rada rono-rono titik ya disenggol-senggol paling ya.
Insya Allah nek soal pelacuran soal gitu-gitu menurun Pak ya, alhamdulillah. Doli ya wis dibubarkan alhamdulillah. Masya mari ngono ya mesti mencolot mbunang ndi ya, pindah nang Bali, pindah nang Batam sak piturute. Tapi saya kira di semua kota, misalnya Solo dulu punya Silir, saiki wis gak ono. Jogja punya Sanggeran, punya Sarkem, saiki wis gak ono. Sarenggu Pasar Kembang. Surabaya punya Doli, saiki wis gak ono. Dan untuk proses membubarkan Doli itu Kiai Kanjeng 3 kali datang ke Doli. Ya acara ngene iki dan tak jokno arek-arek iku. Arek-arek iku selawatan, arek-arek iku sing apa iku sing dodolan daging sakon niku. Ya. Didol nang sapa nang Tabuhe Beduk gitu. Tak ajak maju, mereka juga pinter selawatan. Mereka juga kalau malam ada banyak yang sholat tahajud. Mulai jam 10 esok sampai jam 2 bengi iku ngladeni wong lanang dari Sabang sampai Merauke. Ya jam 2 bengi adus jinabat, mari ngono akeh sing sembahyang tahajud ndongakno anake muga-muga anake meneh gak dadi kaya ibune. Maka dia menghimpun dana supaya bisa nyambut gawe sing apik, ceke anak-anake iso sekolah gak dadi kaya mbokne. Jadi di dalam atau di balik kemungkarannya sesungguhnya dia punya cita-cita yang baik untuk regenerasi anak-anaknya. Ngono ya Rek ya. Dadi ndek kene gak ono masalah madon ya. Karena ya insyaallah ya. Paling yang ngono-ngono iku tok lah. Nomor 3